warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullihi walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, amma ba'du. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nas ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illah wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Al-ayah. Segala puji milik Allah Rabb alam semesta yang telah memberikan nikmat hidayahnya kepada kita semua sehingga kita masih bisa melakukan menikmati kehidupan ini, dari nikmat yang kecil yaitu bernapas sampai nikmat yang besar, makan, minum, kesehatan dan lain sebagainya. Itu adalah karunia dari Allah. Dan salawat serta salam mudah-mudahan selalu tercurahkan kepada Nabi Muhammad yang telah membawa umatnya dari zaman kegelapan menuju zaman terang benderang menadzul matalan yaitu al-Islam. Umat Islam, saudara-saudaraku dimanapun kalian berada, di dalam Al-Quran surat Al-Balad surat yang ke-90 ayat yang ke-10, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, wa hadainahun najdain. Artinya, kami juga telah menunjukkan kepadanya dua jalan. Jadi surat Al-Balad surat yang ke-90 ayat yang ke-10, bahwa Allah telah memberikan kabar kepada kita bahwasanya Dia telah memberikan dua jalan, yaitu kepada manusia. Yang dua jalan tersebut diterangkan oleh Allah di ayat yang lain, yaitu di surat ke-18, surat Al-Kahfi ayat yang ke-29. A'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Wa qulil haqqu mir rabbikum faman syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur. Inna a'tadna lidzalimina naro ahata bihim suradikuha wa iyastaghitsu yughatsu bima'in kal muhli yashfil wujuh bi'sas syarabu wa sa'at murtafaqo. Artinya, katakanlah kebenaran itu datang dari Rabbmu, dari Allah, maka siapa saja yang berkehendak atau menghendaki beriman, silakan dia beriman, dan siapa saja yang berkehendak atau menghendaki dia kafir, maka silakan dia kafir. Sesungguhnya kami telah menyediakan neraka bagi orang-orang yang zalim, yang gejolaknya mengepung mereka. Jika mereka meminta pertolongan dengan meminta minum, mereka akan diberi air seperti cairan besi yang mendidih yang menghanguskan wajah. Itulah seburuk-buruk minuman dan tempat istirahat yang paling jelek. Jadi surat Al-Balad tadi yang saya bacakan pada pertama kali, yaitu surat Al-Balad surat yang ke-90 ayat 10, Allah telah memberitahukan kepada kita bahwasanya Allah telah memberikan dua jalan kepada manusia. Maksudnya dua jalan itu adalah sebagai pilihan, ya, karena artinya maksudnya bahwa manusia itu mempunyai atau dibagi oleh Allah menjadi dua golongan, ya. Jadi Allah membagi manusia kepada dua golongan, yaitu sebagaimana surat yang terakhir barusan saya baca, surat Al-Kahfi surat yang ke-18 ayat yang ke-29, bahwasanya dua golongan tersebut adalah iman atau kafir. Menjadi orang beriman silakan beriman, dan jadi orang kafir silakan kafir.
dalam ayat ini ya, surat 18 ayat 29. Jadi yang pertama adalah yang hak itu datang dari Rabbmu. Jadi yang benar itu datang dari Allah, bukan dari yang lain. Allah nggak pernah mengultimatumkan, Allah nggak pernah membuat syariat itu bersama dengan orang, bersama dengan nabi, bersama dengan malaikat, tidak. Allah menetapkan syariat atau menetapkan aturannya itu adalah sesuai dengan kehendak Allah. Sebagaimana yang sudah ada dalam Al-Quran, dalam ayat-ayatnya, itu semua adalah ketetapan-ketetapan Allah yang ditetapkan oleh Allah sendiri tanpa ada bantuan orang lain. Ya, tanpa ada apa namanya? Berserikat dengan orang lain dalam membuat aturan, tidak seperti DPR, MPR gitu ya, tidak seperti manusia kalau membuat aturan tuh biasanya bermusyawarah dulu gitu ya dengan yang lain. Tapi kalau Allah enggak tuh, nggak pernah bermusyawarah, nggak pernah minta pendapat, nggak pernah salah ya. Allah menetapkan sesuatu kemudian dirubah ya. Jadi Allah itu telah menetapkan sesuatu, bahwasanya manusia itu terbagi menjadi dua golongan, yaitu beriman dan kafir. Yang mau beriman silakan beriman, yang mau kafir silakan kafir ya. Sebagaimana ayat ini nih, surat 18 surat Al-Kahfi ayat yang ke-29, bahwa siapa saja yang mau beriman silakan beriman, dan siapa saja yang mau kafir silakan kafir. Artinya bahwasanya iman atau kafir atau dua golongan itu ya, dua golongan yang disebutkan oleh Allah, yang berhubungan dengan surat Al-Balad surat yang ke-90 ayat 10, bahwa Allah telah memberikan dua jalan kepada manusia, yaitu jalan itu adalah iman dan kafir. Itu adalah pilihan untuk kepada manusia ya. Jadi manusia itu disuruh milih, silakan terserah, mau jadi beriman silakan beriman, mau kafir silakan kafir. Adapun kalau mau beriman ya, ini Allah sudah, kalau mau beriman ya ikuti dong aturan-aturan Allah gitu ya. Karena mau beriman ya ikuti aturan-aturan Allah, sedangkan mau kafir ya berarti sebaliknya. Kalau tidak mau mengikuti aturan-aturan Allah berarti kafir gitu ya. Jadi itu jadi dua pilihan. Mau taat nggak sama Allah? Mau taat sama Allah berarti jadi orang beriman. Mau tidak taat, kafir. Udah itu aja. Jadi dua golongan aja sih sebenarnya yang telah diberitahukan oleh Allah kepada kita semuanya, baik surat Al-Balad surat yang ke-90 ayat 10 dan surat Al-Kahfi surat yang ke-18 ayat 29, itu sama dua-duanya memberikan ultimatum kepada kita atau memberitahukan kepada kita bahwa manusia itu terbagi menjadi dua jalan atau terbagi menjadi dua golongan, yaitu beriman dan kafir ya. Ya, beriman tuh banyak tuh, ada orang yang ikhlas, ada orang yang bertakwa, tuh masuk pada orang golongan beriman tuh, orang yang berbuat baik, muhsinin ya, itu masuk dalam golongan beriman. Sedangkan golongan kafir ada musyrik, murtad gitu ya, dolim, fasik, munafik, itu masuk pada golongan kafir. Jadi Allah membagi dua, hanya dua ya, iman, beriman, atau yang kedua adalah kafir. Jadi yang pertama beriman, yang kedua kafir. Terus kemudian sesuai dengan apa yang Allah memberikan dua jalan kepada manusia, membagi manusia kepada dua jalan, yaitu beriman, yang pertama beriman, yang kedua kafir ya. Beriman berarti taat dong sama Allah, yang kedua kafir berarti nggak taat sama Allah. Udah itu aja sih sebenarnya, gampang aja. Allah sudah menurunkan ayat-ayatnya, yang mau taat jadi orang beriman, yang tidak taat sama Allah berarti secara otomatis menjadi golongan yang kedua, yaitu kafir. Udah gitu aja ya. Terus kemudian di akhirat pun Allah membagi dua ya, bagi dua, yaitu ada surga dan ada neraka. Udah nggak ada tempat lain, tempat kembali manusia itu dan jin ya, itu dua, surga dan neraka, tidak ada tempat lain. Jadi sesuai dengan Allah memberikan dua golongan manusia di dunia, maka di akhirat pun Allah memberikan dua jalan juga tuh, memberikan dua balasan. Untuk orang baik, untuk orang beriman disediakan surga, dan untuk orang kafir disediakan neraka. Udah nggak ada yang lain. Jadi sesuai
baik di dunia maupun di akhirat Allah membagi manusia kepada dua golongan, yaitu beriman atau kafir. Beriman masuk surga, berkafir masuk neraka. Sebagaimana ayat-ayat yang lain yang banyak ya ayat-ayatnya yang apa namanya yang kita ketahui. Jadi intinya adalah dari beberapa ayat dari dua ayat surat Al-Balad surat yang ke-90 ayat 10 dan surat Al-Kahfi surat yang ke-18 ayat 29 bahwasanya manusia itu terbagi atau dibagi oleh Allah menjadi dua golongan ya. Terus kita dengar tuh ada yang bilang, oh Nabi Muhammad ada hadisnya tuh yang Mama mengatakan bahwasanya manusia terbagi menjadi 73 golongan ya kan. Kenapa apakah 73 golongan tuh yang jadi pertanyaan 73 golongan itu adalah apakah ketika pada waktu masa Nabi Muhammad ya apa kejadiannya nanti gitu kan. Kalau seandainya itu kejadiannya yang 73 golongan itu adalah eh, pada masa akhir, pada masa sekarang, artinya kan Muhammad sebenarnya nggak tahu tuh. Itu kan perkara goib berarti bagi Nabi Muhammad. Karena Muhammad tuh nggak tahu perkara goib ya. Nabi Muhammad tidak tahu perkara goib dan lagi-lagi ya Nabi Muhammad itu tidak tahu perkara goib. Ada hadis-hadis yang menyatakan atau seolah-olah Nabi itu tahu tentang perkara goib. Nabi itu tahu tentang apa namanya tentang masa yang akan datang bahwa ada 73 golongan gitu ya. Padahal Allah dalam Al-Quran menyatakan cuma dua loh, nggak ada 73 loh ya. Yang 73 tuh siapa tuh, hadis hadis dari mana tuh ya kan? Kita bisa dipastikan bahwasanya hadis itu nggak bisa dipakai gitu loh ya. Karena memang kenapa? Karena memang Allah sudah menyatakan dua ya kan. Allah menyatakan dua baik di dunia maupun di akhirat itu jalannya dua ya, beriman ya kan masuk surga di akhirat, kafir masuk neraka, udah itu aja ya. Terus kemudian bagaimana dengan yang 73 golongan gitu loh ya, ini perlu di apa namanya perlu dikaji lagi tuh hadisnya tuh. Kalau ngelihat ayat ini udah jelas tuh hadis itu nggak bisa dipakai karena memang Rasulullah itu kan tidak tahu perkara goib ya. Kalau dia tahu masa yang akan datang itu ada 73 golongan, nah tahu dari mana gitu. Sedangkan Allah sendiri cuma memberitahu dua gitulah. Dan Rasulullah itu tidak tahu perkara goib dan dia juga mengikuti wahyu. Wahyu itu adalah Al-Quran. Jadi Nabi Muhammad itu taunya cuma dua gitu. Nabi Muhammad nggak, saya yakin Nabi Muhammad nggak pernah ngomong 73 gitu. Kalau ada hadis hadis yang mengatakan 73 golongan itu bukan dari Nabi hadisnya. Saya yakin bukan dari Nabi ya. Itu hadis-hadis buatan orang kafir untuk mengacaukan umat Islam ya, untuk menjauhkan umat Islam dari Al-Quran ya, dengan alasan oh ini kan penafsiran, ini kan apa namanya alasan orang itu ini kan penjelasan dari Nabi Muhammad gitu loh ya kan. Padahal hadis itu harus diteliti dulu tuh. Al-Quran menyatakan dua ya kan, dalam hadis menyatakan 73 ya kan. Artinya apa? Artinya bahwa yang 73 golongan ya, hadis yang menyatakan 73 golongan itu udah pasti hadisnya bukan dari Nabi. Nabi pasti menyampaikannya sama dengan Allah. Sebagaimana surat 90 ayat 10 yang saya baca tadi dan surat Al-Kahfi surat yang ke-18 ayat 29 bahwa manusia itu terbagi menjadi dua golongan gitu. Beriman, yang satu beriman dan yang kedua kafir. Itu aja udah. Taat sama Allah berarti beriman gitu. Tidak taat sama Allah kafir, udah itu aja gitu. Terus gimana dengan munafik, musyrik, murtad? Ya itu masuk ke dalam kafir tuh. Musyrik itu yang kafir ya. Nanti kafir itu ada golongan, ada nama-namanya tuh, ada musyrik, murtad ya. Terus kemudian ada munafik ya kan, ada zolim ya, dan lain sebagainya. Golongan beriman juga ada tuh, bertakwa, ada mukhlisin, orang yang ikhlas, terus ada yang mujahid ya kan, ada yang orang yang sabar, terus kemudian orang musinin, orang yang berbuat baik ya, orang syahid, itu masuk kepada golongan orang beriman gitu ya. Jadi cuma dua
yang diberitakan oleh Allah kepada kita cuma dua. Jadi manusia hanya terbagi menjadi dua golongan. Yang pertama adalah beriman, yang kedua adalah kafir. Dan di akhirat juga sama, ya. Sesuai itu, tempat kembalinya juga cuma dua, yaitu surga dan neraka, tidak ada yang lain. Jadi yang menyatakan hadis yang menyatakan Rasulullah seolah-olah tahu masa yang akan datang ada 73 golongan, itu adalah hadisnya doib. Karena yang pertama, karena Nabi Muhammad tidak tahu perkara goib, ya. Yang kedua, karena Nabi Muhammad pasti mengikuti wahyu, sedangkan wahyu mengatakan, wahyu Al-Quran gitu maksudnya, wahyu Al-Quran mengatakan dua golongan, maka Nabi Muhammad pasti menyampaikannya dua golongan tuh, nggak mungkin menyampaikan 73. Tahu dari mana Muhammad 73 gitu kan, sedangkan Allah aja tidak mengajarkan tuh, ya kan, di dalam Al-Quran nggak ada. Maka sudah bisa dipastikan bahwa hadis menyatakan 73 golongan itu hadisnya diragukan, ya, atau bahkan cenderung buatan orang kafir tuh, ya. Kita nggak bisa pakai tuh hadisnya seperti itu, kan udah pasti janggal, ya. Nah, seperti itu. Jadi itu intinya apa yang akan kita sampaikan pada kesempatan kali ini, yaitu intinya adalah bahwa Allah telah memberikan dua jalan kepada manusia, yaitu apa namanya, yang pertama adalah beriman, yang kedua adalah kafir. Begitu juga di akhirat tempat kembali cuma dua, ya. Sebagaimana manusia digolongkan menjadi dua, maka tempat kembalinya pun dua, yaitu surga. Yang pertama surga dan kedua adalah neraka. Terus kemudian adapun hadis yang menyatakan 73 golongan itu adalah hadisnya bukan dari Nabi, karena bertentangan dengan beberapa ayat, ya. Di ayat Allah mengatakan Nabi Muhammad tidak tahu perkara goib, di ayat mengatakan Allah menyatakan dua tapi Nabi Muhammad mengatakan tiga, itu nggak mungkin, itu bukan dari Nabi hadisnya itu, ya. Jadi kita tidak meyakini itu hadis itu dari Nabi, bukan. Jadi yang menyatakan 73 golongan itu hadisnya bukan dari Nabi, karena Nabi tidak tahu perkara goib. Itulah yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semuanya, khususnya bagi diri saya sendiri. Apabila ada kata-kata yang salah itu datang dari saya pribadi, dan apabila ada benarnya datang dari Allah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.